Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sungsang. Adapun capaian pembelajarannya diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini, Anda mampu memahami persalinan sungsang, mengetahui jenis letak sungsang, memahami penata laksanaan persalinan sungsang. Definisi sungsang sendiri merupakan kondisi di mana presentasi janin dalam uterus letaknya memanjang, kepala berada di fundus dan bokong berada di bawah kapung uteri. Jadi bagian terendah janin adalah bokongnya. Untuk klasifikasinya, di sini diklasifikasikan menjadi letak bokong murni, letak bokong kaki, dan letak kaki atau lutut atau incomplete breath. Ini beberapa gambaran untuk letak sungsang. Yang pertama, ini adalah letak bokong kaki, kemudian letak bokong murni. Ini adalah yang paling banyak terjadi kasusnya. Kemudian ini merupakan letak kaki dan letak lutut. Kedua ini biasa disebut dengan incomplete breath. Penyebab sungsang sendiri bisa disebabkan karena faktor ibu maupun faktor janin. Pada faktor ibu bisa karena rahim, plasenta maupun janin lahir. Pada rahim misalnya uterus duplex atau adanya mioma yang bersamaan dengan kehamilan. Pada plasenta bisa pada kasus plasenta letak rendah atau plasenta pravia. Kemudian janin lahir bisa pada kasus panggul sempit. Sedangkan untuk faktor janin sendiri, penyebab dari sungsang ini bisa disebabkan karena hidrosefalus atau anencefal. Kemudian karena kehamilan kembar, hidramnion atau justru oligohidramnion. Kemudian prematuritas atau karena bayi memiliki tali pusat pendek atau lilitan tali pusat. Penegakan diagnosa untuk sungsang itu sendiri bisa kita lakukan dengan berbagai cara, antara lain yang pertama adalah palpasi. Kita lakukan palpasi pada abdomen ibu untuk menentukan bagian-bagian janin. Kemudian lakukan auskultasi dengan mendengarkan letak denyut jantung janin. Dapat pula dilakukan dengan pemeriksaan dalam. Kita meraba bagian terbawah janin, kemudian dapat pula dilakukan dengan pemeriksaan penunjang, misalnya contohnya adalah USG. Adapun teknik pertolongan persalinan sungsang nanti akan dipelajari pada saat praktek, lebih jelasnya pada saat praktek. Namun ini kita ulas sedikit. Yang pertama adalah teknik bra. Jadi setelah bokong lahir, bokong dicengkram secara bra. Jadi kedua ibu jari penolong itu sejajar dengan paha bayi. Jari-jari lainnya memegang daerah panggul. Nah, pada saat ini kita tidak boleh melakukan intervensi apapun. Jadi ikuti saja proses keluarnya janin. Ya, pada proses ini, jika terdapat hambatan pada tahap lahir skapula, bahu, atau kepala, segera lanjut ke metode manual aid yang sesuai. Jadi kalau misalnya pada saat ini ternyata tidak bisa dikeluarkan, jangan dipaksakan, maka kita pakai teknik yang lainnya. Namun jika sampai saat ini tekniknya berhasil, masih bisa berjalan, maka setelah lahir perut dan sebagian dada, kita longgarkan tali pusat. Nah, ini merupakan teknik bra gambarnya. Jadi dilakukan hiperlordosis pada bayi saat angulus scapula inferiornya tampak di bawah simfisis dengan mengikuti gerak rotasi anterior, yaitu punggung janin didekatkan ke arah perut ibu tanpa tarikan. Jadi hanya disesuaikan dengan lahirnya badan bayi aja. Nah, bila pada tahap ini terjadi hambatan mengeluarkan tubuh bayi mencapai daerah skapula inferior, maka kita lakukan pertolongan dengan cara klasik atau Muller. Jika gerakan hiperlordosis ini berhasil,
maka akan lahir berturut-turut dagu, mulut, hidung, dahi, dan kepala. Maka letakkan bayi di perut ibu, bungkus, bersihkan jalan nafas, potong tali pusat, lakukan skin to skin kontak dan IMD atau disesuaikan dengan kondisi janin atau bayi saat lahir. Kemudian berikutnya adalah teknik klasik. Sama setelah bokong lahir, bokong dicengkram dan dilahirkan sehingga bokong dan kaki lahir. Kita kendorkan tali pusat, kemudian kita tolong dengan cara klasik. Cara klasik ini adalah kata kuncinya melahirkan bahu belakang terlebih dahulu. Jadi kita pegang kaki bayi pada pergelangan kaki dengan satu tangan ditarik ke atas. Nah, ini untuk gambarnya. Kita masukkan kedua jari tangan kanan atau kirinya kita, jadi disesuaikan dengan letak bahu belakang bayi. Disejajarkan dengan lengan bayi untuk melahirkan lengan belakang bayi. Bila pada tahap ini sulit untuk melahirkan bahu belakang, maka lakukan dengan cara Muller. Nah, cara Muller ini melahirkan bahu depannya dulu. Setelah bahu dan lengan belakang lahir, kedua kaki ditarik ke arah bawah untuk melahirkan bahu atas. Ini cara Muller. Cara Muller ini kata kuncinya adalah melahirkan bahu depan terlebih dahulu. Jadi, pada saat tadi bokong sudah lahir, bokong dan kakinya lahir, kita kendorkan tali pusat, maka kita pegang kaki bayi pada pergelangan kaki dengan satu tangan dan tarik ke bawah. Jadi intinya pada teknik Muller ini adalah melahirkan bahu depan terlebih dahulu. Nah, ini untuk gambarannya. Kita memasukkan kedua jari tangan kanan atau kiri sesuai dengan letak bahu depannya, kemudian sejajar dengan lengan bayi untuk melahirkan lengan depan. Bila pada tahap ini sulit untuk melahirkan bahu depan, maka lakukan dengan cara klasik. Klasik tadi melahirkan bahu belakang terlebih dahulu. Jadi, silakan dikondisikan dengan kondisi pasiennya, kondisi janinnya. Kira-kira pada posisi seperti itu lebih mudah melahirkan bahu depan dulu atau bahu belakang dulu. Selanjutnya adalah teknik love set. Sama seperti sebelumnya, setelah bokong lahir, kakinya lahir, kita kendorkan tali pusat. Ingat, kendorkan tali pusat. Apapun perasatnya, tetap harus ada teknik atau langkah mengendorkan tali pusat. Nah, setelah kita kendorkan tali pusat, kita pegang kaki bayi pada pergelangan kaki dengan kedua tangan. Kemudian kita lakukan gerakan memutar 180 derajat. Jadi pada teknik love set ini, kata kuncinya adalah memutar 180 derajat. Ini putar 180 derajat. Kemudian selanjutnya adalah teknik merunshu. Pada teknik ini, kata kuncinya adalah seperti menunggang kuda. Jadi, letakkan badan bayi di atas tangan kiri sehingga badan bayi seolah-olah menunggang kuda. Jadi, bukan tangan kiri, tapi tangan yang tidak dominan. Jadi, pada saat orang yang kidal, artinya meletakkannya di tangan kanan. Nah, kemudian satu jarinya dimasukkan di mulut atau di dagu, kemudian dua jarinya di maksimal, kemudian tangan kanan memegang atau mencengkram bahu atau tengkuk bayi. Nah, kemudian minta asisten untuk menekan fundus. Pada saat his, asisten menekan fundus, penolong persalinan melakukan tindakan ke bawah sesuai arah sumbu jalan lahir. Jadi pada teknik merunshu, kata kuncinya adalah seperti menunggang kuda. Nah, seperti ini. Oke, baik. Demikian untuk materi sungsang. Untuk lebih jelasnya pada saat nanti praktik, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.